Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Indasanti dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manusia dalam perspektif Hindu, dasar keyakinan dan upaya menghadapi pandemi COVID-19 dengan usada. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan manusia pertama menurut agama Hindu. Dalam kepercayaan agama Hindu, manusia pertama dikenal dengan nama Manu, khususnya Swayambhuva Manu. Manu diyakini sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Dewa Brahma untuk mengisi serta melanjutkan kehidupan di bumi. Bersama istrinya yang bernama Satarupa, mereka dipercaya sebagai leluhur umat manusia. Keturunan dari pasangan tersebut dikenal dengan istilah Manawa yang berarti keturunan Manu. Bahkan, kata manusia diyakini berasal dari kata Manu yang berasal dari bahasa Sanskerta man yang berarti berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan berpikir serta kesadaran dalam menjalani kehidupannya. Dalam tradisi Hindu juga dikenal dengan konsep Manvantara, yaitu suatu periode waktu yang sangat panjang dalam siklus penciptaan alam semesta. Pada setiap periode tersebut terdapat seorang Manu yang berperan untuk memimpin serta membimbing kehidupan manusia. Secara keseluruhan terdapat 14 Manu dalam satu siklus penciptaan, dan manusia pada masa sekarang diyakini hidup di bawah kepemimpinan Waiwasta Manu. Manu juga dikenal sebagai tokoh yang menyusun berbagai aturan kehidupan manusia yang tertulis dalam kitab Manusmriti atau Manawa Dharma Sastra yang memuat pedoman mengenai tata kehidupan, nilai moral, serta kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar keyakinan agama Hindu. Dasar keyakinan agama Hindu yaitu Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Dengan demikian, Pancasrada dapat diartikan sebagai 5 keyakinan dasar yang harus diyakini oleh umat Hindu. Adapun kelima dasar keyakinan agama Hindu yaitu yang pertama Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Kelima ajaran ini menjadi dasar pemahaman umat Hindu mengenai kehidupan, alam semesta, serta tujuan akhir dari kehidupan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Pancasrada. Bagian pertama yaitu Brahman. Keyakinan pertama dalam Pancasrada adalah percaya kepada Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber utama dari seluruh keberadaan di alam semesta. Dalam ajaran Hindu, Brahman dipahami sebagai realitas tertinggi yang menjadi asal mula pemeliharaan sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada. Konsep ini dijelaskan dalam kitab suci Upanishad, yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman. Yang kedua yaitu Atman. Atman merupakan percikan dari Brahman yang memberikan kehidupan pada tubuh manusia. Dalam ajaran Upanishad terdapat ungkapan yang terkenal yaitu Tatwamasi yang berarti engkau adalah itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Atman yang ada di dalam diri manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari Brahman. Yang ketiga yaitu Karmapala. Kata karma berarti perbuatan, sedangkan pala berarti hasil atau akibat. Setiap tindakan yang dilakukan manusia akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Hukum Karmapala bekerja secara adil dan sempurna, walaupun hasilnya tidak selalu langsung terlihat dalam waktu yang singkat. Setiap perbuatan baik akan membawa hasil yang baik atau subha karma, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan atau asubha karma. Selanjutnya, yang keempat yaitu Punarbawa. Punarbawa menjelaskan bahwa jiwa akan mengalami kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Jika seseorang banyak melakukan perbuatan baik, maka ia dapat terlahir kembali dalam keadaan yang lebih baik.
Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan buruk, maka ia dapat mengalami kehidupan yang penuh kesulitan. Selanjutnya yang terakhir yaitu moksa. Moksa merupakan keadaan ketika jiwa terbebas dari siklus kelahiran dan kematian yang disebut samsara. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa seseorang yang telah mencapai kesadaran spiritual yang tinggi dan mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi dapat mencapai kebebasan sejati. Moksa dapat dicapai melalui berbagai jalan spiritual yang disebut marga, yang disesuaikan dengan sifat, kemampuan, dan kecenderungan setiap individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan COVID-19 menurut agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Hindu juga memberikan pandangan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk pandemi COVID-19. Dalam perspektif Hindu, peristiwa seperti ini dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk kembali menjaga keseimbangan kehidupan, baik hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Konsep keseimbangan ini dikenal dengan istilah Trihitakarana, yaitu 3 hubungan yang harus dijaga agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Trihitakarana terdiri dari 3 bagian, yaitu parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan manusia, dan palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dan alam sekitar. Pandemi COVID juga mengajarkan manusia untuk lebih memperhatikan kesehatan, kebersihan, serta keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Selain mengikuti anjuran kesehatan yang modern, umat Hindu juga perlu memperkuat sisi spiritual melalui doa, meditasi, serta berbagai kegiatan keagamaan. Dengan menjaga ketenangan pikiran dan memperkuat keimanan kepada Tuhan, manusia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang lebih bijaksana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan usada dalam menghadapi COVID-19. Usada adalah ilmu pengobatan tradisional dalam ajaran agama Hindu. Nah, pengobatan untuk menghadapi COVID-19 dapat dilakukan dengan pengobatan yang dilakukan dengan pendekatan skala, yaitu pendekatan dengan fisik atau medis, dan pendekatan niskala, yaitu yang berhubungan dengan spiritual. Selanjutnya, pengobatan juga dapat menggunakan bahan alami. Salah satu bentuk pengobatan dalam tradisi usada yaitu usada barak atau yang dikenal dengan arak Bali. Ramuan ini merupakan campuran arak yang telah dicampur dengan bahan alami seperti ekstrak daun jeruk purut serta minyak kayu putih. Ramuan tersebut biasanya digunakan dalam terapi uap yang dipercaya dapat membantu melegakan pernapasan serta mengurangi hidung tersumbat. Selain itu, pengobatan usada juga memanfaatkan berbagai tanaman herbal atau empon seperti jahe, kunyit, temulawak, serai, kayu manis, dan cengkeh yang dapat diolah menjadi minuman herbal untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain itu, pengobatan juga dapat dilakukan secara fisik. Ajaran Hindu juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Praktik seperti yoga, pranayama atau latihan pernapasan, meditasi, serta berbagai ritual keagamaan dipercaya dapat membantu keseimbangan tubuh dan juga pikiran manusia. Mengenai materi manusia dalam Hindu serta COVID-19 dan juga usada. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.